Ribuan tentara Ukraina menyerah tak kuat hadapi serangan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ribuan tentara Ukraina menyerah di Mariupol. Rusia menyebutkan para militer Ukraina tersebut secara sukarela menyerah dan meletakkan senjatanya di kota Mariupol dekat pabrik besi dan baja Illit sebagai akibat dari serangan yang berhasil oleh Angkatan Bersenjata Rusia dan unit milisi Republik Rakyat Donetsk. 1026 tentara Ukraina dari Brigade Marinir ke-36 secara sukarela meletakkan senjata dan menyerah, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Dari total 1026 prajurit Ukraina yang menyerah, ada 151 orang yang terluka. Rusia menyebut mereka yang terluka sudah diberi pertolongan pertama dan setelahnya dibawa ke rumah sakit. Bantuan medis awal telah diberikan di tempat kepada 151 prajurit Ukraina yang terluka dari Brigade Marinir ke-36. Semuanya diangkut ke rumah sakit kota Mariupol untuk perawatan, ujar Igor. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengelontorkan bantuan militer tambahan sebesar $800 juta Amerika Serikat atau sekitar 12 triliun rupiah ke Ukraina. Bantuan militer itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Ukraina terhadap bombardir yang dilakukan oleh Rusia sejak sebulan terakhir. Tak tanggung-tanggung, paket bantuan militer dari Amerika Serikat itu berupa sejumlah peralatan tempur dan senjata canggih. Di antaranya sistem artileri, peluru artileri, pengangkut personil lapis baja, dan helikopter. Paket bantuan baru ini akan berisi banyak sistem senjata yang sangat efektif yang telah kami sediakan dan kemampuan baru yang disesuaikan dengan serangan yang lebih luas yang diluncurkan Rusia di Ukraina Timur, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden, seperti dikutip Tribun Pekanbaru.com dari Al Jazeera. Pasukan senjata yang diberikan oleh Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya ke Ukraina sangat penting dalam mempertahankan perjuangannya melawan invasi Rusia, tambah Biden. Pengumuman yang disampaikan oleh Joe Biden datang bertepatan dengan permohonan Presiden Ukraina Zelensky kepada pemimpin Amerika Serikat dan Eropa untuk menyediakan senjata dan peralatan yang lebih berat untuk menanggapi serangan Rusia yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi. Bantuan baru itu menambah jumlah total bantuan Amerika Serikat ke Ukraina sejak pasukan Rusia menyerbu negara itu pada 24 Februari menjadi lebih dari $2,4 miliar Amerika Serikat. Alan Fisher dari Al Jazeera melaporkan dari Washington DC mengatakan paket itu tidak memerlukan persetujuan Kongres dan senjata-senjata itu kami diberitahu akan tiba di Ukraina secepat mereka bisa mendapatkannya di sana. Beberapa peralatan baru akan memerlukan pelatihan untuk pasukan Ukraina. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan kepada wartawan kepada konferensi pers pada Rabu sore. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan penambahan bantuan militer oleh Amerika Serikat ke Ukraina sama saja dengan menyalakan perang berkembang lebih besar. Mengirimkan senjata sama dengan menyulut api. Dan ingat, Rusia akan terus berjuang untuk kepentingan bangsa dan negaranya, sebut Lavrov. Dia juga menuding di balik bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina tersimpan juga motif bisnis bagi negara adik kuasa itu. Motif bisnis tersebut adalah menjadikan perang Rusia versus Ukraina sebagai ajang uji coba senjata-senjata baru mereka. Celakanya Ukraina mau dijadikan sebagai gelanggang uji coba untuk kepentingan Amerika Serikat, kata Lavrov. Sejak pasukan Rusia dan separatis pro-Rusia mengepung Mariupol pada awal Maret, pertempuran sengit terus berlanjut di kota itu. Penguasaan kota tersebut tetap menjadi tujuan utama serangan militer Moskow. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa Rusia ingin menguasai kota pelabuhan Mariupol karena lokasi strategisnya di tengah peningkatan fokus Kremlin di Ukraina Timur dan Selatan. Secara khusus, Mariupol adalah kota strategis yang terletak di koridor yang menghubungkan semenanjung Crimea, wilayah Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Selain itu, dengan wilayah Donbas yang saat ini dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ini adalah kota terbesar kedua di Oblast Donetsk yang terletak di tenggara Ukraina. Meskipun hanya menempati posisi kecil di peta, kota ini menghalangi pasukan Rusia yang datang dari semenanjung Crimea untuk bergabung dengan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas. Dengan kendali penuh atas Mariupol, Rusia dapat membantu garis depan untuk mengepung angkatan bersenjata Ukraina di wilayah timur dan menyerang wilayah jauh di pedalaman Ukraina. Selama pertemuan dengan staf di Kosmodrom Vostochny pada 12 April, Putin mengatakan Rusia tidak punya pilihan selain melakukan operasi militer di Ukraina untuk mencapai tujuan mulia.
Dia mengatakan bahwa tujuan utama Moskow adalah untuk melindungi rakyat Donbas di timur Ukraina, tempat tentara Ukraina dan separatis Rusia bertempur sejak 2014. Selain itu, kami hanya ingin memastikan keamanan Rusia. Jelas, kita tidak punya pilihan lain. Ini adalah keputusan yang tepat, kata Putin. Pejabat Barat memperingatkan bahwa Mariupol adalah pintu gerbang yang sangat penting untuk membantu Ukraina saat Rusia bersiap untuk mengerahkan pasukan ke wilayah Donbas. Jika Mariupol jatuh, Rusia akan mengontrol 80% akses Ukraina ke Laut Hitam, sehingga memotong perdagangan laut dan semakin mengisolasi negara tetangga. Untuk Moskow, koridor darat ini akan menjamin kendali atas pantai Azov. Pelabuhan laut dalam telah menjadikannya lokasi yang sangat menarik untuk pengiriman. Kontrol pelabuhan semacam itu akan secara signifikan meningkatkan waktu transit maritim antara Rusia, Donbas, dan Crimea. Jika kota itu jatuh, pasukan Ukraina yang saat ini ditempatkan di sana akan menghadapi isolasi atau pengepungan logistik.